Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fik. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya sebagai mahasiswa atau untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dan biasa disingkat dengan UAS atau biasa dikenal dengan UAS yang ditugaskan langsung oleh dosen penampung yaitu Ustadz Dr. Randus Haji Ahmad Alim LC MA Hafizahullahu Ta'ala. Dan insyaallah pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu yang pertama konsep berkah, kemudian riswa, kemudian yang ketiga yaitu solusi hidup, dan yang keempat bahagia dan sejahtera, kelima fitnah dunia, keenam modal sosial, dan yang ketujuh ataupun yang terakhir yaitu fikih zakat. Baik teman-teman yang insyaallah subhanahu wa ta'ala, baik teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan menjelaskan satu persatu dari pembahasan dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Baik, adapun pembahasan yang pertama yang kita bahas pada video kali ini yaitu terkait tentang konsep berkah. Nah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang terkait tentang konsep berkah ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau menjelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, bisa teman-teman lihat sendiri atau bisa teman-teman buka sendiri dalam Qurannya masing-masing. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, kepada pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada suatu negeri yang mana ketika suatu negeri tersebut tidak mau bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan ancaman yang tidak main-main, yaitu ancaman yang diancamkan kepada mereka yaitu siksa api neraka yang sangat panas. Sebagaimana di akhir ayat mengatakan, dan kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Seperti itu. Dan adapun kalimat berkah di dalam Al-Qur'an yaitu yang pertama an-nama waziyadah, yaitu tumbuh dan banyak. Kemudian yang kedua yaitu at-subut wad dawab, yaitu tetap dan lenggang. Kemudian yang ketiga yaitu as-sa'adah, yaitu kebahagiaan. Biasanya kalau orang itu diliputi dengan berkah, pasti hidupnya bahagia dan juga pasti hidupnya adalah apa-apa yang dia jalankan pasti diberkahi oleh kebahagiaan. Seperti itu. Dan di sini saya kumpulkan ada beberapa pendapat ulama yang menafsirkan ayat yang saya bacakan di awal tadi, yaitu Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala mengatakan ketika menafsirkan ayat ini bahwa siapa saja yang beriman dan bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu rezeki yang terkunci. Berarti teman-teman, ada rezeki, ada pintu rezeki yang terbuka bagi kita dan ada juga pintu rezeki yang terkunci bagi kita. Maka apabila kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu rezeki yang terkunci menjadi terbuka apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja beriringan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendapat ulama yang kedua yaitu ulama yang sudah sangat masyhur di kalangan thalabul ilmi atau ulama yang sudah sangat masyhur di kalangan para penuntut ilmu, para mahasiswa, para pencari ilmu. Ini sudah sangat masyhur sekali yaitu Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dalam kitab Al-Jawabul Kafi, di situ beliau mengatakan atau menjelaskan secara detail secara satu penyebab hilangnya berkah dan terkuncinya rizki, padahal rezeki itu sudah hendak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditahan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dosa yang kita kerjakan. Seperti itu, teman-teman.
Baik, sekarang kita memasuki pembahasan yang kedua yaitu tentang riswa. Riswa itu apa? Pengertian riswa itu apa? Pendapat ulama tentang riswa itu seperti apa? Hukum riswa itu apa? Mari kita bahas secara tuntas di video ini. Teman-teman, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan atau menjelaskan tentang pengertian riswa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Di sini bisa kita lihat juga ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama yaitu Imam Al-Qurtubi, kemudian yang kedua yaitu Imam Ibnu At-Taimiyah. Di situ pendapat Imam Al-Qurtubi mengatakan terkait tentang ayat yang tadi, janganlah kalian memanfaatkan atau menggunakan harta-harta kalian untuk membeli hukum dari seorang hakim dan kemudian kalian mengerjakan suap kepada mereka yang tujuannya adalah mengambil manfaat dari suap itu. Kemudian pendapat ulama ketika menafsirkan ayat yang tadi, Quran surat Al-Baqarah tadi, Ibnu At-Taimiyah mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut secara langsung kalimat al-ahkam kepada para hakim juga redaksi waktu dulu biha dalam bahasa Arab yang biasa dipakai orang-orang untuk menimba air sumur dan menjalarkan ember ke bawah sumur tersebut dan kemudian mendapatkan manfaat dari air tersebut. Setelah mereka menjatuhkan ember mereka dan mengangkat, mereka akan mendapatkan air seperti itu. Nah, setelah kita pahami, maka bisa kita simpulkan dari ayat dan pendapat ulama tadi bahwasannya tidaklah daging tumbuh dari suap kecuali api neraka berhak melahap atau membakar dagingnya. Wah, sangat berat sekali teman-teman ketika kita memakan uang atau menyuap hukum, maka daging tumbuh dari suap tersebut tidak akan muncul kecuali api neraka berhak melahap dan membakar habis-habisan dagingnya. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dijauhkan dari perbuatan riswa atau suap menyuap ini. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang solusi hidup atau bagian ketiga dari di antara 7 pembahasan yang insya Allah kita bahas secara bersama dalam video ini. Pembahasan solusi hidup ini seperti apa teman-teman, pendapat ulama juga seperti apa, kemudian hadis dan dalilnya dalam Quran dan Sunnah itu seperti apa, mari kita bahas secara bersama. Di dalam Quran surat Toha teman-teman ayat 124 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa tahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, yang artinya dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan a'ma atau dalam keadaan buta. Teman-teman, kemudian ada ulama yang sangat masyhur di kalangan thalabul ilmi, yaitu Ibnu Katsir. Di situ beliau berpendapat atau mengatakan bahwasannya kehidupan yang sempit atau as-suq, celaka karena dijauhkan dari hidayah, celaka juga karena dijauhkan dari jalan cahaya, dan juga celaka karena dijauhkan dari jalan keimanan sehingga hidupnya atau jalannya bengkok, bukan jalan yang lurus seperti itu. Dan kemudian dalam tafsir dijelaskan bahwa ketika seorang diberikan kehidupan yang sempit yaitu gelisah hati, gelisah di dalam hidupnya, bingung, ragu dalam hidupnya, tidak ada ketenangan di dalam hidupnya, tidak ada juga lapangan di dalam dadanya. Seperti itu. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu penyebab berpaling kepada Allah. Ternyata ada 2 penyebab yang menyebabkan manusia itu berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari jalan yang lurus. 2
permasalahan tersebut, yaitu syahwat dan syubhat. Syahwat itu apa dan syubhat itu apa? Di situ tertulis bahwasannya Ibnu Jauzi rahimahullah menjelaskan bahwa syahwat ialah segala sesuatu yang membuat orang itu condong terhadap sesuatu yang membuat dirinya senang. Sedangkan syubhat berawal dari keraguan atau ketidakjelasan yang faktor penyebab seseorang tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang keempat yaitu bahagia dan sejahtera. Langkah-langkah bahagia itu seperti apa, begitupun langkah-langkah agar kita hidup sejahtera itu seperti apa. Hadis dan dalil yang menjelaskan juga seperti apa, pendapat ulama terkait tentang hal ini juga apa, dan secara bahasa dan istilahnya itu apa. Mari kita bahas secara satu persatu. Yang pertama yaitu di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salatihim shalawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Silakan teman-teman bisa baca atau bisa buka Qur'annya masing-masing, kemudian cari penafsiran tentang ayat ini, atau bisa teman-teman baca artinya. Nah, mari kita bahas secara singkat saja tentang kata aflaha. Makna menurut ulama atau makna aflaha menurut ulama yaitu yang pertama as-sa'adah, yaitu bahagia. Kemudian pendapat ulama yang kedua dari kata aflaha yaitu baqaul khair, tetapnya kebaikan atau ditetapnya kebaikan. Kemudian yang ketiga idrakul matolik, atau terpenuhi keinginannya. Kemudian yang keempat dari penafsiran kata aflaha menurut ulama yaitu an-nasah, atau disebut dengan sukses, atau an-najah, bukan, mohon maaf, ini salah tulis mungkin ya. Di situ an-najah bukan an-nasah. Seperti itu. Imam Ibnu Katsir menafsirkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan khoisyun asyun takimunu solatan, penuh dengan ketenangan dan penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teman-teman. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait tentang terkait tentang bahagia dan sejahtera menurut bahasa atau lugawi. Ibnu Katsir menafsirkan kata ini al-batil, yaitu mulai meninggalkan perbuatan perkara-perkara thayyib atau kebaikan. Seperti itu. Kemudian orang yang amanah, kebahagiaannya ditentukan oleh budaya amanah. Amanah terhadap janjinya, amanah terhadap lisannya, khianat sifat orang munafik. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhawatirkan Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian mengkhianati amanah. Seperti itu. Nah, kemudian di sebelahnya, mereka yang menjaga kematiannya kecuali terhadap istrinya ataupun ibadah mereka, maka merekalah tidak akan tercela, dan mereka menjaga kesucian dari kehormatan dirinya. Seperti itu. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai kepada pembahasan yang kelima dari 7 pembahasan, yaitu terkait tentang fitnah dunia. Apa saja pendapat ulama ataupun hadis ataupun dalil yang menjelaskan terkait tentang fitnah dunia, keindahan dunia, atau lain sebagainya yang terkait tentang dunia. Dalam Quran surat At-Takasur ayat 1 sampai dengan akhir ayat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan terkait tentang fitnah dunia. Jadi isi dari ayat 1 sampai dengan terakhir ini dalam Quran surat At-Takasur membahas tentang fitnah dunia saja. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bisa buka mushafnya masing-masing, ataupun yang punya kitab tafsir bisa dibuka dan baca terkait tentang
makna ayat ini. Seperti itu. Teman-teman, Imam Hasan Al-Basri memberikan tanggapan terkait tentang fitnah dunia, yaitu beliau mengatakan memperbanyak harta dunia, menumpuk-numpuk harta dunia, dan juga kesibukan urusan anak melainkan dari ketaatan, melalaikan anjing. Teman-teman, di sini Imam Hasan Al-Basri memberikan tanggapan terkait tentang fitnah dunia ini, yaitu beliau mengatakan memperbanyak harta dunia atau menumpuk-numpuk harta dunia, tidak mau menginfakkan atau tidak mau membagi harta tersebut kepada fakir-fakir miskin ataupun orang-orang yang berhak menerima harta tersebut, dan juga kesibukan urusan anak melalaikan dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi bukan cuma harta teman-teman yang bisa melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata anak, istri juga bisa melalaikan kita dari ketaatan atau dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di Quran surat At-Taubah ayat 55 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bisa teman-teman cari sendiri ya, atau bisa teman-teman baca sendiri seperti itu. Nah, dalam tafsir, sebagaimana di dalam tafsir Ibnu Katsir kedua, kabilah ini saling membangga-banggakan, saling memamerkan harta kekayaan masing-masing terhadap suku dan miliknya. Akhirnya, dua kabilah atau dua kelompok ini beranjak ke kuburan melihat makam terdahulu, dan mereka berkata, dan seseorang berkata, mereka kenapa tidak harus berbangga-bangga yang kita punya, dan kita juga sama seperti mereka, ketimbun tanah, seperti itu. Jadi kesimpulannya itu, harta teman-teman, anak, istri tidak bisa kita bawa setelah kita meninggal. Dan urusan kita setelah kita meninggal, urusan kita sama Allah itu masing-masing. Semua orang-orang tidak memperdulikan orang sekitarnya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing, sibuk dengan dosanya masing-masing. Wallahu alam. Nah, di sini kita ada dua tugas. Tugas yang pertama yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, atau tertulis di sini, kemudian kalian akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tentang semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian tanpa satu pun terkecuali. Nah, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada kita supaya zuhud terhadap dunia. Dia terlalu mencari harta dunia. Zuhudlah kalian semua dalam urusan dunia. Nabi Muhammad SAW mengatakan, kemudian Allah mencintai kalian. Zuhudlah dengan apa yang di tangan manusia, maka manusia akan mencintai kalian. Alhamdulillah teman-teman, di pembahasan yang keenam ini yaitu modal sosial. Teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya kita ini manusia, makhluk sosial. Artinya kita saling membutuhkan satu sama lain dalam hal, tentunya dalam hal ketaatan dan hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Dan saling menolonglah kalian dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling menolong dalam hal dosa ataupun dalam hal memusuhi. Nah, ini teman-teman, terkait tentang makhluk sosial, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kalian itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah kebaikan hubungan di antara kalian atau di antara kedua saudaramu, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala la'allakum turhamun, agar atau supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan yang ketujuh yang membahas tentang zakat. Apa saja ayat yang menjelaskan tentang zakat, siapa saja yang berhak mengeluarkan zakat, dan siapa saja yang berhak menerima zakat. Mari kita bahas dalam video ini secara singkat saja. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Khudh
khudzu minal amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalla 'alaihim innas salata sakanun lahum wallahu samiun alim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi zakat teman-teman dapat atau bisa membersihkan dan menyucikan hati kita. Kemudian di slide berikutnya, nah ini teman-teman, di slide berikutnya membahas tentang pengertian zakat. Secara bahasa memiliki makna keberkahan, tumbuh, suci, perbaikan, atau disebut dengan islah. Seperti itu. Nah ini teman-teman, fungsi dari zakat itu sendiri yaitu ada dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi tadhir, yaitu mensucikan dan dapat mengembangkan harta kita. Kemudian fungsi yang kedua yaitu disebut dengan fungsi tazkiyah, yaitu bersih, berkah, dan berkembang. Nah kemudian di slide berikutnya membahas terkait atau tentang, nah di slide ini teman-teman membahas tentang hasil zakat. Di sini hasil zakat dimasuk ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu meningkatkan income atau daya beli sehingga perputaran ekonomi di tengah masyarakat itu berjalan sehingga seimbang. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas sehingga ada keseimbangan baru, kuantitas menjadi naik dan harga menjadi stabil. Kemudian yang ketiga, roda ekonomi berputar terus dan menjadi distribusi kekayaan. Seperti itu. Adapun kesimpulan dari pembahasan zakat ini yaitu modal sosial melahirkan perilaku positif. Jangan sampai kegiatan ekonomi bisa hanya dibangun materialisme atau kapitalisme. Itu kesimpulan yang pertama. Adapun kesimpulan yang kedua, transaksi kepercayaan sangat penting dalam hidup. Bagaimana seseorang ingin hutang, piutang, bermusyawarah kalau tidak ada modal sosial yang baik di antara masyarakat. Alhamdulillah kita sampai di akhir pembahasan. Setelah 1 dari 7 pembahasan tadi sudah kita jelaskan secara singkat. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada beberapa ayat ataupun hadis dan serta perkataan-perkataan ulama yang lainnya yang salah. Mohon dimaafkan karena saya sendiri masih banyak sekali kekurangan terhadap ilmu, dan saya juga di sini masih belajar bukan mengajar, seperti itu. Alau indakumul khata dzalika minni walau indakum sahih dzalika minallah. Jika terdapat kata-kata yang salah itu murni dari kebodohan pribadi saya, dan jika ada kata-kata yang benar atau sahih itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.